Nah, oke teman-teman kami sekalian, alat bantu gulung dinamo yang kemarin sudah kita review di part 1 dan part 2 ini sudah sepenuhnya selesai dan bisa digunakan. Jadi setelah saya melakukan beberapa revisi di sini, diantaranya untuk tiang penyangga dudukan bearing kemarin kan kita buat kiri dan kanan seperti ini. Sekarang kita sejajarkan seperti ini. Kemudian untuk motornya kita juga ganti menggunakan motor yang lebih kecil namun torsinya lebih tinggi. Dan ini sensornya juga saya gunakan sensor yang lebih bagus, akurasi pembacaannya juga lumayan baik. Nah, kabelnya kita masukkan ke aluminium profile dan kita masukkan ke sini ya. Kemudian di bagian sini ini dudukan kawat mal gulungannya. Jadi kawat mal ini nanti posisinya di sini dan di sini ada penguat ya supaya nanti malnya itu lebih kencang. Nah, kemudian untuk malnya saya buat sendiri seperti ini, tapi nanti saya akan beli. Jadi ada yang jual di online shop seperti ini. Jadi untuk mal gulungan dinamo ini macam-macam, ada yang mal untuk gulungan kipas angin ataupun mesin cuci, spin maupun wash. Kemudian untuk pompa itu lain sendiri. Jadi nanti kita bisa beli, kita bisa masukkan dalam dudukannya sini ya. Nah, ini adalah alat bantu gulung dinamo yang sudah saya modifikasi sedemikian rupa. Ini nanti masih akan saya upgrade terus sampai nanti kalau bisa nanti menggunakan keyboard untuk memasukkan ininya ya, jumlah lilitannya. Nah, untuk akurasi sensor ini cukup lumayan bagus. Kalau kemarin saya menggunakan sensor infrared yang biasa itu harga sekitar 6.000-7.000 rupiah. Ini saya gunakan sensor infrared tipe apa ini saya lupa, yang seperti ini, dan ini harganya sekitar 30 ribuan. Tidak terlalu mahal menurut saya. Jadi saya gunakan sensor yang seperti ini, dan ini jangkauannya cukup lumayan jauh ya. Jadi dia sekitar 8 cm 10 cm itu dia masih bisa mendeteksi. Nah, sehingga saya pasang di bagian atas seperti ini. Nah, untuk power supply ini sengaja masih saya pisah-pisah antara power supply bagian kontrolernya dengan power supply di bagian motornya. Kenapa? Karena arus yang digunakan pada saat motor berputar itu torsinya juga sangat tinggi, konsumsi ampernya juga cukup lumayan tinggi, sehingga ini mempengaruhi jika kita gabung antara controller dengan power dari motor itu. Kalau kita gabung mempengaruhi pembacaan dari sensor ini. Nah, ini sudah saya melakukan uji coba kemarin dan lebih efektif kita pisah seperti ini. Ada keuntungannya kalau kita pisah seperti ini, nanti selain dia tidak mempengaruhi pembacaan, juga dia bisa untuk mentransfer program. Nah, seperti itu ya. Nah, oke, langsung saja kita akan coba melakukan pengujian. Nah, langkah awal kita masukkan kawat mal di posisinya di sini. Jadi untuk kawat mal ini kita letakkan di sini dan kita baut. Jadi ini sekali saja. Untuk banyak kawat mal kalian bisa taruh di sini. Jadi ini tidak harus satu ya. Bisa 3 kalian taruh di sini kawat mal. Jadi tidak perlu dipindah-pindahkan. Misalnya kalian mau bikin gulungan utama atau gulungan primer dan gulungan sekunder, itu bisa kalian langsung masukkan ke sini kawat gulungan malnya. Jadi tidak perlu nanti membongkar pasang ya. Nah, kemudian kalian taruh di sini, kemudian kalian kuatkan. Jadi di sini menggunakan kunci L nomor 3. Nah, kalian kuatkan di sini jadi nanti supaya dia tidak bergerak-gerak ya. Nah, selanjutnya kita ke mal. Jadi mal ini sudah saya sesuaikan. Untuk panjang mal ini sudah saya ukur. Jadi untuk panjang mal itu kalau mal gulungan spin ataupun mesin cuci itu kan ada yang langkah 14, kemudian 16. Nah, untuk yang 14 ini mal yang paling kecil, kemudian yang 16 ini mal yang paling besar. Jadi seperti ini. Jadi untuk menggulung lilitan dinamo dari sebuah motor spin atau motor pengering dari mesin cuci itu dia ada 8 mal. Nah, mal-mal itu nanti akan masuk ke dalam keren mesin cuci seperti ini ya. Ini kan ada 14, ada 16. Nah, nanti untuk
lebih detailnya kita akan bahas di video terpisah. Hanya saja untuk ukuran mal ini sudah saya sesuaikan, jadi panjang malnya itu kurang lebih seperti ini. Jadi saya sudah punya ukuran sendiri ya. Nah, kalau kalian pun yang baru belajar, kalian juga harus paham ini mengenai panjang mal ini. Jangan terlalu panjang dan juga jangan terlalu pendek. Yang sedang-sedang saja. Nah, seperti ini. Ini untuk ukuran panjang malnya. Otomatis nanti di settingan pada bagian mal alat bantunya ini kita juga harus sesuaikan ya. Nah, jadi jarak-jarak ini masing-masing ini sudah saya ukur sesuai dengan panjang mal yang sudah ditentukan untuk gulungan dinamo dari mesin pengering ya, dinamo pengering mesin cuci. Nah, kemudian alat bantu mal ini kita masukkan ke sini. Ini masuknya juga sangat mudah. Kita tinggal sorong seperti ini. Kemudian di bagian ujung ini kita ikat dengan menggunakan mur ya. Mur dan juga ring 1 supaya dia lebih kuat. Nah, agar posisi malnya kita mau menggulung di mal nomor berapa. Jadi untuk menggulung biasanya kita awali dengan mal yang paling kecil. Nah, ini nomor 1. Langkah 14 kita buat. Jadi mal di nomor 1. Jadi ini kita geser. Ini bisa kita geser-geser. Nanti kalau kita mau menggulung atau membuat gulungan atau lilitan nomor 2, ini kita geser ke nomor 2. Pada intinya ini harus center, harus lurus dengan mal yang akan kita buat. Nah, jadi seperti ini sudah center. Selanjutnya kita masukkan kawat malnya. Jadi ini untuk pengencang ya. Ini untuk pengencang supaya malnya itu tidak kendor. Jadi supaya dia lebih kuat ya. Nah, jika dirasa sudah cukup kuat dan kita ikatkan pada bagian mal nomor 1, jadi ini sudah kita ikat di mal nomor 1. Jadi kita akan membuat 8 gulungan sesuai dengan kebutuhan pada keren dinamo pengering mesin cuci. Itu kan kalau dia terdiri atas 4 pul 4 pul ya, terdiri atas 4 pul. Jadi kita harus membuat 4 lilitan yang kecil, langkah 1 4 dan 4 lilitan yang besar, sehingga jumlah totalnya itu ada 8 lilitan. Nah, masing-masing itu langkah 1 4 dulu kita buat, kemudian langkah 1 6 kita buat. Nah, untuk proses penjelasan bagaimana membuat lilitan ini nanti kita akan bahas di video terpisah. Nah, kalian juga harus tahu berapa jumlah lilitannya terlebih dahulu. Misalnya di langkah 1 4 itu jumlah lilitannya 100 lilit. Maka kalian tinggal tekan saja 100 lilitan seperti ini. Nah, kemudian di bagian atas ini adalah potensio. Ini untuk meng-on-kan motor, juga meng-off-kan motor, juga sekaligus untuk mengatur kecepatan dari putaran motor. Nah, ini kita start, motor tidak langsung berputar. Kita on kan dulu, kemudian kita setting, baru motornya dia bisa berputar. Nah, maka secara otomatis ini dia akan menggulung lilitan sesuai dengan jumlah lilitan yang kita masukkan. Nah, ini. Dan ini cukup kuat ya. Kita coba lihat di sini. Nah, ini hasil gulungannya ini cukup kuat karena dia ada pengencangnya. Nah, misalnya kita mau nambah, misalnya tadi baru 100, kita mau masukkan 20 lilitan lagi, kita tinggal up kemudian kita tekan tombol start. Nah, maka secara otomatis dia akan menggulung sesuai dengan jumlah lilitan yang kita masukkan. Nanti jika jumlah lilitan sudah sesuai, maka motor akan berhenti secara otomatis. Nah, seperti ini ya. Ini sedang menggulung sampai jumlah lilitan yang kita masukkan. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah, kalian nanti bisa ikat dulu, kemudian kalian bisa pindah ke mal nomor 2. Nah, ini bisa diikat dulu ya, diikat supaya nanti tidak lepas. Setelah diikat, kalian pindah ke mal nomor 2. Ini langkah 1 6. Nah, lebih baik kalau kalian bikin sendiri, di sini dibikin
pembatas seperti ini, tapi karena ini hanya sementara untuk praktek saja. Besok saya akan beli untuk mal gulungan dinamo ini. Nah, untuk pindah ke gulungan berikutnya atau langkah 16, ini kalian geser. Nah, jadi ini bisa digeser-geser. Kita hanya perlu menggeser ini saja. Nah, nanti ini akan saya upgrade supaya ini pakai motor, sehingga nanti begitu selesai dia bisa geser sendiri. Nah, seperti itu ya. Tapi karena ini baru proses awal, jadi ini kita pakai yang manual dulu. Jadi ini manual untuk gesernya. Nah, kita geser ke mal gulungan nomor 2. Nah, jadi kita geser seperti ini dulu, baru nanti kita masukkan jumlah lilitannya. Nah, kita akan siap-siap membuat lilitan yang nomor 2 langkah 16 untuk membuat sebuah lilitan gulungan dinamo. Nah, kalau jumlah lilitannya sama, kita tinggal start saja. Namun jika jumlah lilitannya berbeda, kita bisa masukkan, kemudian kita tekan tombol start. Nah, maka secara otomatis dia akan menggulung sesuai dengan jumlah lilitan yang kita masukkan. Nah, seperti ini ya. Nah, jika jumlah lilitan sudah sesuai dengan yang kita masukkan, maka motor secara otomatis dia akan berhenti. Nah, berhenti seperti ini sudah selesai untuk mal nomor 2. Nah, begitu seterusnya sampai kita membuat 8 mal untuk lilitan dinamo mesin cuci maupun pengering. Jadi seperti itu proses langkah demi langkahnya. Dan untuk kecepatan putaran ini juga bisa kita setting ya. Nah, kalau sudah, kalian bisa lepaskan seperti ini dan kita bisa buka baut di sebelah kiri dan kanan. Jadi pada intinya alat ini membantu kita untuk membuat gulungan dinamo secara otomatis tanpa harus menghitung manual ya. Sehingga hitungannya lebih akurat dan ini bisa kita kerjakan sambil minum kopi. Semoga menginspirasi, selamat mencoba dan semoga sukses.